bounds. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ice Channel. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial cara melakukan destination NAT port forwarding ke web server yang berbeda lokasi, di mana di lokasi dari web server tersebut tidak memiliki IP public, sehingga kita harus melakukan destination NAT port forwarding via VPN tunnel seperti misalnya VP2P, L2TP, OVPN, SSTP dan lain sebagainya. Oke, di sini saya perlihatkan dulu untuk topologinya. Jadi seperti ini. Di sini ada dua router dari kantor cabang dan kantor pusat, di mana di kantor cabang ini terdapat web server dengan IP lokal 192.168.2.2, di mana di kantor cabang ini tidak ada IP public. Jadi di sini misalnya dia hanya mendapatkan dynamic IP dari modem ISP dengan IP lokal 192.168.1.0/24 seperti ini, sehingga kita harus membuat VPN tunnel dari kantor cabang ke kantor pusat agar mikrotik dari kantor pusat yang memiliki IP public bisa menjangkau port web service dari web server cabang ini, yaitu misalnya port 80 atau misalnya port 443. Nah, dari situ kemudian setelah mikrotik pusat ini bisa menjangkau melalui VPN tunnel ke service port dari web server cabang ini, maka berikutnya kita bisa melakukan destination NAT ke IP public yang ada di mikrotik pusat ini, sehingga klien-klien yang ada di internet, dalam hal ini misalnya Win7ku ini, bisa menjangkau ke atau bisa membuka website dari si web server cabang ini melalui IP public mikrotik kantor pusat ini. Jadi alurnya secara logik, setelah kita melakukan NAT, maka pada saat si klien yang ada di luar yang terkoneksi ke internet ini, yaitu Win7ku1 ini, ingin mengakses ke web server cabang, maka alurnya adalah dari si PC user pada saat terkoneksi ke internet, dia akan mengakses ke website.com yang diarahkan ke 202.152.10.3, yaitu IP public dari kantor pusat, kemudian akan diteruskan ke mikrotik dari kantor cabang melalui VPN tunnel dan akhirnya sampai ke web server cabang seperti ini. Oke, pertama saya akan berikan dulu pembuktian mulai dari kantor pusat dan kantor cabangnya. Nah, di sini ini adalah mikrotik dari kantor pusat. Nah, di sini saya akan ping terlebih dahulu ke mikrotik kantor cabang. Nah, ini adalah mikrotik kantor cabang. Nah, atau di sini saya berikan dulu identitinya agar kita tidak bingung. Di sini mikrotik cabang seperti ini. Lalu di sini juga saya buat dulu untuk identitinya, misalnya mikrotik pusat seperti ini. Oke, nah di sini yang pertama saya perlihatkan dulu untuk IP dari mikrotik cabangnya. Nah, di sini IP-nya kita bisa lihat di Ether 1 dari mikrotik cabang ini hanya mendapatkan IP privat secara DHCP. Di sini ada flagnya D, dynamic, yaitu 192.168.1.254 yang didapatkan melalui modem ISP ini, dan ini adalah IP privat. Nah, sebagai pembuktian di sini dari mikrotik kantor pusat saya akan lakukan ping ke IP yang terhubung ke ISP dari si mikrotik cabang ini, 1.254. Ini pasti akan unreachable seperti ini, unreachable karena memang ini adalah IP privat, bukan IP public. Nah, lalu di sini saya akan coba ping ke LAN dari mikrotik cabang. Pasti di sini juga harusnya unreachable seperti ini, unreachable. Lalu di sini saya akan coba ping ke IP web server cabang, pastinya juga akan unreachable karena ini semua adalah IP privat, bukan public. Nah, oleh karena itu kita akan berusaha untuk menjangkau web server cabang ini melalui VPN tunnel. Caranya yaitu yang pertama di mikrotik kantor pusat ini saya akan buat dulu di bagian PPP, atau saya buat dulu di IP pool terlebih dahulu. Di sini saya akan memberikan IP pool dari VPN tunnelnya yaitu 10.10.10.0/24, di mana range-nya saya akan berikan 2 sampai 254 untuk klien VPN tunnelnya. Di sini misalnya saya berikan saja
VP2P. Jadi di sini saya akan menggunakan VP2P. Nah, ini bukan hanya bisa digunakan untuk VP2P, tapi bisa juga untuk L2TP, SSTP, OVPN dan lain sebagainya. Nah, di sini saya hanya mencontohkan untuk yang VP2P saja karena prosesnya sama saja. Di sini saya berikan 10.10.10.2 sampai 10.10.10.254 untuk IP poolnya seperti ini. Lalu di bagian VP2P, di sini profil saya akan membuat profil untuk VP2P seperti ini. Lalu local address-nya saya arahkan ke 10.10.10.1 sebagai gateway dari VPN tunnel antara Mikrotik cabang dan Mikrotik pusat. Lalu remote address-nya saya gunakan yang address pool yang saya sudah buat di sini, yaitu VP2P seperti ini. Lalu saya apply. Nah, berikutnya saya menuju ke bagian PPP interface, lalu VP2P server saya enable seperti ini, kemudian apply. Lalu berikutnya saya menuju ke secret. Saya akan buatkan username dan password untuk dial dari si Mikrotik cabangnya. Nah, di sini misalnya saya berikan name-nya cabang, passwordnya 123 saja, service-nya ke VP2P, lalu profilnya saya arahkan ke VP2P. Nah, lalu di sini saya akan berikan static untuk IP dari VP2P cabang ini. Kenapa? Karena nanti kita akan membuat root di sisi VPN tunnel ini. Nah, agar IP dari si cabang ini tidak berubah-ubah, misalnya si Mikrotiknya mati, lalu kemudian aktif lagi, itu kan kalau kita tidak berikan dialokasikan ke user cabang ini, tentunya di IP dari VP2P cabang akan berubah-ubah. Maka di sini kita harus set secara statik. Nah, local address-nya tentu saja ke 10.10.10.1 yaitu gateway yang gateway VPN tunnel dari Mikrotik pusat. Lalu remote address-nya saya berikan saja misalnya 10.10.10.254. Terserah kalian sih ingin memberikan IP berapa, tapi di sini saya berikan 10.10.10.254 seperti ini. Kemudian apply, sehingga pada saat si Mikrotik cabang melakukan dial VP2P ke Mikrotik pusat, dia akan diberikan IP 10.10.10.254. Ini fix, tidak akan pernah berubah-berubah selama dia masih menggunakan user cabang ini. Seperti itu. Lalu saya menuju ke kantor dari Mikrotik dari kantor cabang. Nah, di sini saya akan melakukan dial. Saya buka dulu untuk IP address di kantor pusat. Nah, di sini saya akan melakukan dial di sisi kantor Mikrotik cabangnya. Nah, di sini saya buka interface, lalu di sini saya pilih VP2P client seperti ini. Lalu di sini saya akan dialnya menggunakan connect ke IP public dari si kantor pusat, yaitu 202.152.10.2 ini. 202.152.10.2. Lalu usernya saya masukkan user yang tadi, yaitu yang cabang ini, cabang. Sini saya masukkan cabang, lalu passwordnya 123. Yang lain default saja. Lalu kita apply di sini. Nah, di sini sudah running dan di sini sudah terdetek IP dari VP2P cabang. Nah, kita bisa lihat IP dari cabangnya juga di sini mendapatkan IP 10.10.10.254 seperti yang kita alokasikan di sini 10.10.10.254. Lalu dia ke 10.10.10.1 yaitu lokal dari si VPN tunnel dari si kantor pusatnya seperti ini. Oke, lalu kemudian sekarang kita akan membuat root dari kantor pusat, Mikrotik kantor pusat, agar dapat menjangkau IP lokal dari si Mikrotik kantor cabang ini. Nah, di sini saya akan membuat rootnya ke IP lalu root seperti ini. Nah, di sini saya akan tambahkan seperti ini. Nah, saya akan arahkan ke IP network dari IP lokal cabang, yaitu 192.168.2.0 yang ini 2.0/24 misalnya. Lalu gateway-nya saya arahkan ke IP yang didapatkan, IP VPN tunnel yang didapatkan oleh si Mikrotik cabang ini, yaitu 10.10.10.254 seperti ini. Kemudian saya apply. Oke, di sini sudah ada seperti ini. Nah, sekarang dari kantor cabang ini saya akan lakukan ping ke IP dari si kantor cabang IP LAN, yaitu 2.1 ini terlebih dahulu untuk memastikan. Nah, sekarang sudah replay.
Lalu saya coba ping juga ke IP dari web server cabang, yaitu 192.168.2.2. Seperti ini, replay juga. Untuk pembuktian berikutnya kita coba gunakan traceroute untuk memastikan bahwa ini benar-benar melalui VPN tunnel. Nah, di sini saya akan coba 192.168.2.2. Nah, kita bisa lihat di sini melalui 10.10.10.254, yaitu IP VPN tunnel yang didapatkan oleh si kantor cabang. Oke, lalu kemudian kita buat dulu untuk rule di kantor pusat ini, yaitu IP firewall. Lalu di filter rule-nya kita buat di sini chain-nya adalah output. Lalu destination address-nya ke IP lokal dari si web server cabang, yaitu 192.168.2.2. Protokolnya adalah TCP, destination port-nya adalah port 80, yaitu port dari HTTP atau web dari si web server cabang ini. Lalu action-nya accept, seperti ini. Nah, kenapa kita menggunakan chain output? Karena ini adalah traffic yang keluar dari mikrotik kantor pusat ke web server cabang. Kalau jadi bukan forward, kita output karena ini trafficnya dari mikrotik keluar ke web server cabang. Lalu di bagian NAT, di sini saya akan buat untuk source NAT terlebih dahulu. Source NAT, lalu destination address-nya ke IP lokal dari web server cabang, yaitu 192.168.2.2. Lalu protokolnya TCP, destination port-nya yaitu 80. Lalu action-nya di sini pilih source NAT juga. Source NAT. Lalu to address-nya gunakan yang IP VPN tunnel dari si kantor pusat ini, yaitu 10.10.10.1. Seperti ini, kemudian apply seperti ini. Nah, kenapa kita menggunakan source NAT? Harusnya yang ini. Kenapa kita menggunakan yang source NAT, lalu action-nya, lalu destination address-nya ke IP web server port 80, lalu action-nya ke IP VPN tunnel yang ada di mikrotik kantor pusat sendiri? Karena traffic dari si kantor pusat ke mikrotik cabang dan juga web server cabang itu hanya mengenali IP dari PP2P yang ada di mikrotik kantor pusat ini. Jadi dia tidak mengenali IP-IP lain yang ada di kantor pusat, dia hanya mengenali yang ini. Sehingga kita buat NAT seperti ini agar traffic dari si mikrotik kantor pusat ini itu ditranslasikan ke IP 10.10.10.1 ini. Nah, sebagai pembuktian bahwa yang hanya dikenali adalah IP 10.10.10.1 oleh si mikrotik cabang ini, yaitu kita buka misalnya di sini tool ping seperti ini. Nah, misalnya di sini saya buat source address-nya misalnya dari IP yang 5.1 ini. Nah, di sini misalnya saya ping ke 192.168.2.2 yaitu IP web server cabang. Lalu di bagian source address-nya misalnya saya masukkan 192.168.5.1 ini. 192.168.5.1 ini pasti harusnya timeout. Nah, seperti ini timeout karena dia tidak mengenali IP ini. Karena di bagian mikrotik cabang kita tidak membuat IP route yang mengarah ke tunnel VPN PP2P. Tidak ada route di situ. Yang ada hanya di bagian web di bagian mikrotik pusat yang ada route-nya. Jadi di sini lalu di sini saya buktikan lagi bahwa dia hanya mengenali IP 10.10.10.1 ini. Di sini saya masukkan source address-nya 10.10.10.1 seperti ini. Nah, di sini replay. Nah, ini menunjukkan bahwa dia hanya mengenali yang si mikrotik cabang ini hanya mengenali yang IP 10.10.10.1 ini. Seperti itu. Jadi sehingga kita harus melakukan NAT dengan chain source NAT ke IP dari web server cabang, lalu port 80, lalu action-nya source NAT juga, dan to address-nya menggunakan IP VPN tunnel dari si kantor pusat. Seperti itu. Lalu di sini kita pastikan dulu, kita harus pastikan bahwa si mikrotik kantor pusat sudah bisa melakukan telnet ke web server cabang ini, yaitu port 80-nya. Caranya yaitu kita buka terminal, lalu sistem telnet ke 192.168.2.2 port 80. Nah, di sini berhasil, ini tembus seperti ini. Nah,
Jadi seperti itu tadi. Jadi kita harus buat dulu source NAT-nya. Nah, sekarang kita tinggal membuat yang namanya destination NAT. Nah, sekarang kita akan buat untuk destination NAT ke IP public 202.152.10.3 ini agar web server ini bisa dijangkau melalui internet atau public. Nah, di sini sebagai yang awal saya akan pasang dulu IP 202.152.10.3 ini di MikroTik kantor pusat ini di IP address. Di sini kan yang baru yang terpasang adalah 10.2. Nah, sekarang saya harus pasang dulu yang 10.3-nya juga. Ini saya copy, lalu saya ganti 3 seperti ini, kemudian apply. Nah, jadi di sini sudah ada 2 seperti ini, 10.2 dan 10.3 untuk IP public dari si kantor pusat yang terpasang. Lalu di sini saya buat untuk destination NAT-nya. Jadi destination NAT di sini saya pilih chain-nya destination NAT. Lalu destination address-nya tentu saja ke IP lokal dari web server cabang 192.168.2.2. Lalu protokolnya adalah TCP. Lalu destination port-nya tentu saja port dari si web server ini yaitu port 80. Action-nya kita pilih DST-NAT juga. Lalu di sini di sini destination address-nya harusnya ke IP public dulu 202.152.10.3. Jadi si IP public ini yang akan diakses dari klien-klien yang ada di internet. Lalu destination port-nya port 80. Lalu action-nya destination NAT ke address dari si web server cabang, IP lokal dari web server cabang yaitu 192.168.2.2. Lalu to port-nya tentu saja 80 yang aktif di web server cabang. Kemudian saya apply. Saya geser ke atas. Oke, di sini saya berikan komentar web destination NAT port forwarding web server cabang seperti ini. Oke, sekarang kita buka untuk si klien yang ada di internet ini. Misalnya sini saya buka seperti ini Chrome-nya. Tapi sebelumnya saya ping dulu ke domain dari si web server cabang ini yaitu website.com. Seperti ini website.com. Saya coba ping ke website.com sebagai pembuktian. Nah, di sini kita bisa lihat pada saat saya ping ke website.com dia mengarah ke IP public dari kantor pusat yaitu 202.152.10.3 ini. Nah, di sini saya coba akses 202.152.10.3 dulu, lalu /dvwa. Nah, seperti ini tembus. Seperti ini tembus. Ini tembus ke web server cabang ini seperti ini. Nah, lalu misalnya ini kan menggunakan IP publiknya. Kalau misalnya saya buat misalnya website.com/dvwa. Nah, tembus juga seperti ini. Karena memang website.com diarahkan ke IP public dari si MikroTik kantor pusat. Nah, ini menunjukkan bahwa kita sudah berhasil melakukan port forwarding via VPN tunnel, di mana di kantor cabang tidak memiliki IP public seperti ini. Lalu misalnya saya akan perlihatkan untuk efek dari source NAT ini. Kayak misalnya source NAT-nya saya matikan, source NAT yang ke IP lokal dari website cabang. Nah, di sini saya coba ping dulu, di sini masih replay tentu saja. Nah, di sini saya coba akses untuk ke website lagi seperti ini. Nah, ini pasti tidak bisa karena di sini kita matikan untuk source NAT-nya. Jadi ini adalah ini adalah fungsi dari source NAT ini. Karena kenapa di sini tidak bisa? Karena ini tidak, web server dan MikroTik cabang tidak mengenali traffic dari kantor pusat karena tidak ada yang source NAT ini, tidak mengenali trafficnya sehingga tidak sampai ke tujuan. Nah, misalnya di sini saya buka lagi misalnya website.com/dvwa. Nah, di sini tidak akan bisa, tidak akan pernah bisa. Walaupun di sini replay. Di sini replay karena di kantor pusat memang ada IP itu terpasang, IP itu aktif. Sini aktif, tapi servisnya tidak akan lewat karena kita matikan untuk source NAT di sini. Nah, walaupun di MikroTik kantor pusat ini bisa melakukan telnet ke
port dari web server cabang akibat dari kita membuat di sini filter rule untuk outputnya. Nah, di sini saya coba perlihatkan. Internet 192.168.2.2 port 80. Nah, ini tembus. Tapi di sini tidak terbuka karena di sini source net-nya kita matikan. Nah, di sini saya coba nyalakan. Ini saya coba nyalakan, lalu saya coba browsing lagi. Langsung berhasil seperti ini. Nah, di sini berhasil tembus sampai ke web server cabang. Jadi alurnya dari klien masuk ke internet lalu mengarah ke IP public dari si Mikrotik pusat yang diarahkan menjadi domain website.com, lalu dari Mikrotik pusat meneruskan via VPN tunnel ke Mikrotik cabang, lalu dari Mikrotik cabang meneruskan ke web server cabang. Jadi seperti itu alur dari port forwarding destination NAT via VPN tunnel, baik itu TP2P, L2TP, SSTP maupun OVPN. Nah, seperti itu. Oke, demikian tadi tutorial dari Ais Channel. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk klik like, comment, share, subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan tutorial terbaru dari Ais Channel. Ais Channel mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.